Hai YouTube, ketemu lagi sama saya Linda Retogarminia dan hari ini saya mau ngebahas tentang ragu ruginya join Jafra. Kenapa? Karena banyak banget yang bilang sama saya, Mbak, saya mau join dong, Nah tapinya tuh kebanyakan ya, tapi karena ini, tapi karena itu. Nah sekarang saya akan bahas satu persatu. Ditambah dengan bonus, gimana sih caranya kalian yang ngerasa belum punya modal tapi pengen join Jafra gitu ya, supaya kalian bisa tetap join Jafra meskipun belum ada modalnya ya. Kira-kira seperti itu ya, jadi disimak. Nah, di awal aku akan ceritain dulu asal muasalnya Jafra supaya kalian jadi lebih ngerasa deket sama Jafranya. Jafra itu adalah salah satu gabungan dari nama pendirinya, yaitu Jane Day dan Frank Day. Jadi makanya disatuin gitu, jadi Jafra ya. Dan sudah didirikan dari tahun 1956, artinya udah 60 tahun lebih yang lalu, udah lama banget ya. Jadi kalau kalian ragu sama kualitas perusahaannya, ragu sama kualitas produknya, ketika kalian mendengar lama perusahaan itu, mudah-mudahan kalian jadi lebih yakin ya. Dan perusahaan yang baik ketika masuk ke dalam satu negara, mau berbisnis di dalam satu negara, satu hal yang harus diurus itu adalah pertama BPOM, yang kedua adalah MUI-nya ya, logo halalnya ya. Dan jangan khawatir, untuk logo halalnya kita sedang diproses nih, tinggal nunggu ketok palu, tapi minimal untuk sementara kita udah ada Ivanka. Ivanka itu adalah salah satu sertifikasi halal dari USA-nya, alias dari Amerika, tempat lahirnya Jafra ya. Dan untuk BPOM-nya sendiri kalian bisa searching di web BPOM-nya, cari nama Jafra, atau kalian boleh search salah satu produk Jafra-nya ya, kalian pasti akan temukan nomor BPOM-nya per produk. Dimana produknya Jafra itu ada 4 varian, terdiri dari skincare, body care, color, dan fragrance. Jadi selengkap itu loh, jadi kayak hampir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada produk Jafra. Hampir ya, hampir semuanya ada. Dan yang paling luar biasanya adalah ngomongin soal kualitas. Ini yang aku paling suka dari Jafra, karena pendirinya itu dulu kalau mau bikin satu produk, dia suka bilang, bikin produk sebagus apapun saya nggak peduli berapa harganya. Artinya dia akan mementingkan soal kualitas produknya. Produk yang akan dibuat itu harus super bagus. Hal ini juga terbukti dari uji klinisnya. Produk Jafra itu dilakukan ke kulit wanita asli dan biasanya dilakukan atau diuji klinis selama bertahun-tahun sampai akhirnya menemukan hasil kualitas yang baik dan akhirnya bisa di launching dan diperjualbelikan. Nah sekarang ngomongin peluang bisnisnya Jafra. Kalau menurut aku peluang bisnisnya Jafra itu luas banget, karena siapapun kamu, mau cewek mau cowok, bisa ikutan Jafra ya, nggak melihat dari jenis kelamin. Terus yang kedua, mau kamu mahasiswa, mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu lagi bekerja gitu ya, siapapun kamu profesinya, sekarang kamu bisa ikutan Jafra. Dan terlihat dari akademis pun, kamu mau lulusan TK, SD, SMP juga nggak peduli siapa kamu berhak sukses di Jafra tanpa melihat latar belakang kamu. Dan menurut aku kalau ngomongin soal bisnisnya, bisnis ini PD-nya nih ya, ini bisa jadi bisnis yang jangka panjang. Ini yang aku suka dari bisnisnya Jafra. Kenapa? Karena terbukti kita lihat nih dari produk-produk yang Jafra jual. Produk yang Jafra jual itu bisa dibilang dari ujung rambut sampai ujung kaki, hampir semua produknya ada. Jadi bayangkan ketika kita lagi nawarin nih ke satu orang ya, saya beli dong produknya skincare Jafra, bagus banget loh Nanino Neno. Nah dia bisa jawab misalkan, no, saya udah pakai nih merek si B ya. Kita kan nggak bisa nawarin lagi skincare-nya kan, tapi peluang itu nggak habis di situ. Kita juga bisa menawarkan produk lain seperti mungkin makeupnya, body spa-nya, fragrance-nya, color-nya, itu banyak banget yang masih bisa ditawarin ke dia, ke satu orang itu. Dan bayangkan misalkan ada satu orang yang kita tanya nih ya, dia nggak suka banget makeup, nggak suka dandan, nggak suka apa segala macam, terus kita tanya dari bangun tidur sampai sekarang apa sih yang biasa kamu pakai nih di muka gitu, pasti minimal dia jawab, saya pakai cleanser, saya pakai pelembab, minimal sedikit saya pakai lipstick. Kalaupun dia nggak terlalu suka dandan, minimal 3 produk itu mereka pakai. Dan teman-teman, dari 3 produk yang mereka bilang tadi, 3-tiganya kita jual, bener nggak? Jadi kayak peluangnya tuh besar banget. Dan yang terakhir adalah dari jenjang karirnya. Kalau ngomongin soal jenjang karir, ini adalah hal yang salah satunya sudah saya rasakan nih, alhamdulillah ya. Kalau ngomongin jenjang karir, kita tuh di Jafra ada jenjangnya, dimana kalau kamu baru join itu namanya konsultan. Terus nanti kamu diarahkan lagi untuk bisa mendapatkan bonus di luar dari keuntungan penjualan. Kamu akan ada di title leader ya, title manager, senior manager, dan berikutnya sampai kamu memiliki satu tahap dimana kamu punya gaji tambahan gitu ya dari Jafra, berupa gaji bulanan. Karena di
situ kamu sudah memiliki satu jaringan, satu tim yang bisa kamu kembangkan ya, dengan cara kamu menolong orang-orang lain supaya bisa berpenghasilan sama seperti kamu, jualan Jafra juga, mengajak orang lain untuk bisa berjualan Jafra juga dan berpenghasilan di Jafra juga. Nah, hal tersebut yang membuat kamu bisa berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Pertama, pribadi jauh lebih baiknya adalah dari diri sendiri pastinya. Kenapa? Karena di awal kamu pasti nggak punya dong sesuatu yang namanya kemampuan untuk menjadi seorang leader. Tapi nanti lama-lama biasanya kalian akan menjadi terlatih untuk menjadi seorang leader. Dan kalian juga akan belajar menjadi seorang entrepreneur. Sekarang kita akan bahas cara jualan Jafra. Jafra gimana sih cara jualannya? Cara jualan Jafra itu ada dua. Yang pertama adalah cara jualan online, yang kedua adalah cara jualan offline. Kalau offline itu adalah kita ketemu langsung sama orangnya. Aduh, saya malu nih kira-kira. Tenang ya, belum nyampe situ. Kalian tuh yang penting gak usah terlalu mikirin terlalu jauh ya. Saya hanya informasiin dulu sebentar, kalian tonton sampai akhir biar dapetin jawabannya. Nah, ketika kita mencoba produk orang lain, biasanya powernya jadi lebih bicara, karena yang ngomong gak cuma kita doang, tapi produk juga ikutan bicara ya. Biasanya kita kan pada saat join tuh nanti akan dapetin starter kit nih. Starter kit itu yang biasanya kalian gunakan untuk mencoba-coba produk kepada customer kita, teman, saudara, sahabat, siapapun gitu ya. Kita cobain produknya, biasanya satu kali pakai aja mereka udah langsung merasakan jatuh cinta sama produknya dan biasanya memutuskan untuk membeli ya. Karena apa? Karena kualitasnya langsung mereka rasakan. Yang kedua adalah secara online. Kalau secara online apalagi ini super nikmat juga nih. Kenapa? Karena kita bisa ketemu sama semua orang yang gak kita kenal, bahkan lewat mana? Lewat sosial media ya. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini saya punya tim yang ada di Kalimantan, di Surabaya, di Medan, di Malang dan lain-lain. Itu berkat sosial media. Karena sosial media itu adalah salah satu media yang bisa membuat kita bertemu dengan banyak orang, bahkan tidak melalui atau tidak harus berteman di dalamnya terlebih dahulu gitu. Jadi jangka luas, jangka panjang, cara jualannya tuh simple, enak, mudah menurut aku. Dan tereng. Sekarang kita akan bahas nih soal yang paling utama, yang paling kalian bikin penasaran, soal ragu ruginya join Jafra. Ngomongin soal ragu ruginya join Jafra, saya akan bahas terlebih dahulu tentang ruginya join Jafra. Apa sih ruginya join Jafra menurut saya dan menurut orang-orang yang sudah tidak menjalankan bisnis Jafra nih? Kan pastinya ada ya, saya memiliki tim yang dulu udah join Jafra tapi udah menjalankan, lalu dia misalkan ikut suaminya pindah, udah keburu sibuk jadi udah gak jalan lagi dan lain-lain. Biasanya sih so far saya tahu bahwa ketika mereka join Jafra lalu akhirnya berhenti pun mereka sama sekali tidak merasakan kerugian di dalamnya. Kenapa? Saya jelaskan ya. Menurut pandangan saya, ketika kalian join Jafra nih misalkan seharga 1.500.000 ya. Ini paket yang paling tinggi, tenang, ada pilihannya kok ya. Starter kitnya kamu boleh langsung tanya aja. Contohnya yang 1,5 juta nih join Jafranya, itu udah dapat produknya tuh yang seharga 3 juta. Jadi udah kayak hampir 2 kali lipat dapat produknya. Jadi ngomong-ngomongin soal modal ya, ketika kamu join Jafra, kamu udah dapat starter kit tuh, starter kitnya aja udah melebihi dari investasi yang kamu keluarkan. Jadi jujur aja ya, kalau ngomongin dari hasil rugi-rugiannya aja itu udah nggak ada loh. Jadi apalagi ketika kamu menjalankan bisnis Jafra ya, itu udah nggak ada ruginya. Tenang aja, jualan Jafra nggak akan jadi dimusuhin kok sama teman-teman kamu selama jualan Jafranya kamu enak, nggak dedet, nggak maksa gitu ya. Minimal jualannya normal-normal aja deh gitu ya, membuat menarik melalui manfaat yang ada dari produknya. Jadi tenang aja, meskipun kita hanya berkuar-kuar melalui testimoni, melalui menceritakan tentang benefit-benefit atau manfaat-manfaat produknya, jangan khawatir, karena biasanya mereka sendiri juga udah rata-rata pada tahu kok kualitas produk Jafra. Mengingat Jafra tuh sekarang udah bener-bener booming, meski dari skincare-nya, make up-nya, body care-nya, parfumnya itu udah booming banget. Jadi kadang-kadang kita tinggal share aja, orang tuh udah nyari sendiri produknya kita, hashtag Jafra lah, hashtag apa. Ketika kita rajin untuk posting, harapannya adalah mereka bisa ketemu sama kita yang rajin posting. Kalau dari bagian ruginya udah dibahas, sekarang saya akan bahas tentang ragunya ya. Kalau soal ragunya join Jafra, biasanya keraguannya tentang apa sih? Pertama, saya nggak bisa jualan, Mbak. Banyak banget dari tim aku yang join Jafra ya,
kayak teman, orang luar gitu yang join Jafra yang basicnya dia nggak bisa jualan dan nggak suka jualan. Bayangin orang nggak suka jualan disuruh jualan kok bisa sekarang tetap jualan, itu juga misteri ya. Tapi percayalah, ketika orang yang nggak pernah jualan atau yang nggak suka jualan misalkan ikutan Jafra karena memang dia butuh uang ya, percayalah ketika dia pertama kali mendapatkan keuntungan langsung Jafra tuh kan agak lumayan banget ya, biasanya mereka malah akan jadi kayak kena edik gitu, kayak ketagihan. Ternyata jualan itu enak ya, sekali gue begini kok dapat uangnya begini ya, lumayan uangnya. Biasanya sih jadi kena dampak edik gitu loh dari jualannya Jafra. Itu pertama. Jadi tenang aja, orang kalau misalkan dibilang Mbak saya nggak bisa jualan, tenang aja, yang penting mau. Jadi kalau di kita itu nggak ada rumus orang sukses itu berdasarkan karena dia memiliki bakat. Kalau orang yang udah punya bakat lalu dia sukses, kemungkinan besar memang dia adalah salah satu pemicu suksesnya ada ya, betul. Tapi bukan berarti orang-orang yang sukses itu harus memiliki bakat, harus memiliki komunitas yang luas, itu nggak selalu. Jadi yang penting itu adalah mau. Kadang-kadang yang mau itu bisa lebih maju sama yang lebih pintar loh. Kadang-kadang yang mau itu lebih maju dari yang punya komunitas banyak atau yang punya bakat, karena yang punya bakat belum tentu mau atau memiliki satu keinginan yang besar untuk sukses. Jadi yang penting mau aja dulu. Ngomongin soal gimana dong jualannya, kemana dong jualannya, kan biasanya itu yang bikin ragu ya. Saya mau ikutan Jafra tapi saya bingung jualannya nanti gimana, jualannya nanti kemana, nanti jualannya kayak apa, produknya saya nggak tahu gimana mau jualin. Teman-teman, semua orang itu terlahir dari nol. Ketika kita misalkan terlahir menjadi seorang bayi itu nggak tiba-tiba serta-merta kita suruh lari, bener nggak? Bayi itu ada prosesnya itu dia mengalami dari mulai ngebalik badan dulu, terus nanti belajar duduk nanti mulai belajar berdiri, mulai belajar jalan, barulah dia lari. Jadi proses untuk kelarinya aja dari bayi itu ada proses yang tahapannya cukup panjang ya. Sama seperti kita join Jafra juga. Ketika teman-teman join Jafra malah tiba-tiba bisa langsung semua serba bisa sih, jujur saya yang takut ya. Tapi yang pasti semua orang tuh pasti akan ngalamin proses belajar. Dan keraguan yang lainnya juga, misalkan ada juga yang suka merasa Mbak saya orangnya pemalu, saya orangnya introvert, saya orangnya gak suka bergaul gitu ya, gimana caranya supaya saya nanti bisa jualan? Teman-teman tenang aja, bahkan justru saya sendiri pun orangnya gak bisa ngomong dengan baik ya, gugupan juga dan lain-lain. Saya gak mau nyeritain semua kekurangan saya di sini. Tapi yang pasti saya pun mengalami itu, dan jujur kenapa saya bisa berubah dan bahkan ketika ngomong di kamera ini bener-bener kok kayaknya lancar banget. Teman-teman, proses yang saya lalui ini sudah 7 tahun. Jadi kasarnya kalau ngomongin soal tadi bayi bisa lari ya, saya udah ngalamin prosesnya satu demi satu. Dan yang pasti ketika kalian mau expert di dalam satu bidang, yang harus kalian lakukan adalah melakukannya terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Jadi hal yang biasa saya ngomongin itu adalah ini, makanya selancar ini kan, karena yang diomongin ini terus. Coba kalian kasih saya PR ngomongin hal yang lain, mungkin saya akan langsung gitu ya. Jadi tenang aja, semua ada prosesnya kok. Yang namanya malu, nggak bisa jual, mukanya belum bagus, biasanya suka ada yang kayak Mbak saya mukanya belum bagus. Tenang aja Mbak, saya ya join di Jafra ini dengan muka lagi ancur-ancurnya karena saya pernah pakai krim racikan selama 9 tahun. Jadi pada saat berhenti dan langsung pindah ke produk lain, ngalamin dulu rebound effect, purging dan lain-lain, itu juga jujur saya mengalami banyak sekali penolakan. Ketika orang ketemu saya yang tadinya mau beli produk Jafra, orang ketemu saya yang tadinya mau join Jafra, rata-rata pada cancel karena ngeliat muka saya aja belum bagus katanya. Tapi alhamdulillah proses yang saya lalui di situ membuat saya belajar banyak hal, dan alhamdulillahnya juga karena produk Jafra itu ada produk berkualitas. Jadi waktu itu saya ajak ketemuan orangnya untuk coba produk Jafranya langsung ya, dan saya bilang sama mereka, kamu gak usah lihat muka saya lagi proses, saya lagi kena azab nih gitu ya. Saya baru pakai produk racikan Mercury dan sekarang lagi kena nih kayak rebound effect-nya, lagi kena purging-nya. Jadi gak usah lihat muka saya, kamu coba aja produknya. Jadi saat itu saya langsung coba
ginger sea salt dan mud mask ke salah satu tangan, karena kebetulan saya waktu itu ada di luar ya, luar ruangan, cuma bisa coba ke tangan aja, lagi di cafe. Terus dicobalah 1 kali pakai aja, tangannya tuh udah langsung berubah warnanya, dan dari situ dia langsung yakin, oh iya ya bener bagus ya, kamu berarti emang gara-gara habis pakai produk sebelumnya ya. Oke deh, aku langsung join dan lain-lain. Jadi tenang aja, kalau muka kalian belum bagus ya justru ini adalah momen kalian ngebagusin muka kalian. Tapi ingat, jangan tunggu muka bagus dulu baru akhirnya kalian jalan bisnisnya gitu. Itu sayang banget karena waktu itu begitu berharga untuk dibuang. Kayak kemarin aja kita nggak pernah sadar loh, 1 bulan kemarin hidup kita baik-baik aja, sampai akhirnya sekarang kita bekerja di rumah karena COVID-19 ya kan. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin, yang penting mau belajar dan mengikuti arahan upline, karena apapun yang upline arahkan itu adalah tips-tips yang biasa dilakukan sampai akhirnya bisa membuat seorang upline bisa sukses. Dan yang gak kalah penting, karena kita itu disupport banget sama manajemen. Jadi selain support yang akan kalian dapatkan dari upline nih, dari saya misalkan sebagai upline-nya, kalian juga akan mendapatkan support dari manajemen. Manajemennya Jafra itu sekarang sudah menyiapkan berbagai training, berbagai akademi, berbagai banyaknya akademi yang bisa kalian ikuti supaya kalian tuh jadi punya ilmu segudang ya, dan kalian bisa mengikuti tahap demi tahapnya sehingga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa sukses meniti karir dan jenjang karirnya di Jafra. Tapi yang pasti satu lagi nih yang terakhir ya, yang paling banyak mungkin yang ditanyakan ke saya ya, Mbak Linda, saya tuh pengen banget join Jafra tapi nggak ada modalnya nih. Tenang aja, kalau kita pribadi dari Jafra konsultannya, kita tuh justru kan cara bekerjanya adalah dengan cara membantu orang supaya seseorang bisa mendapatkan satu penghasilan di Jafra. Kalau misalkan dirasa memang nggak ada modalnya, coba ditimbang-timbang dulu, beneran nggak ada atau masih ada nggak sih sedikit. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalkan kira-kira ada, jangan nggak diada-adain. Kalau menurut aku itu tipsnya. Tapi kalau memang bener-bener, aduh ini bener-bener saya nggak ada banget nih untuk join Jafra, kalian bisa minta tolong sama calon upline kalian supaya bisa dibantu untuk jualan. Karena di kita itu bisa kok pakai caranya. Sorry ya, di kita ya, di saya dan kebetulan jaringan saya, biasanya kalau misalkan ada yang belum punya uang nih untuk join Jafranya, bisa kok dibantu sama kita untuk menjual produknya. Nanti kalau misalkan dirimu mengenalkan ke satu komunitasnya, dia beli produknya Jafra ya, keuntungannya itu nanti hasilnya bisa dijadikan untuk modal teman-teman jualan Jafra, dan jualannya pun dibantu sama kita para calon upline-nya. Tapi untuk lebih lanjutnya sih lebih baik chat kali ya, lewat chat aja nanti. Tapi minimal saya udah sampaikan ke teman-teman semua yang pengen join Jafra tapi masih agak ragu ya, mudah-mudahan terjawab semuanya dan kalian bisa lebih yakin untuk join Jafra sekarang. Karena ketika kalian udah pengen join Jafra tapi kalian gak langsung mengambil keputusan untuk join, rasanya sayang ya, dan gak kerasa waktunya tiba-tiba mungkin 2 bulan 3 bulan terlewati dan kalian tidak menjadi bagian dari kami, hanya jadi bagian dari penonton aja. Kalian pengen kan ikut merasakan kesuksesan para konsultan Jafra yang setiap bulannya merasakan pendapatan tambahan dari Jafra? Kalau pengen, cepetan hubungi calon upline kamu sekarang. Nah, itu aja dari saya hari ini sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya memohon maaf kalau ada kata-kata saya yang agak kurang-kurang atau ada salah-salah. Saya mohon maaf untuk semuanya. Semoga bermanfaat, stay safe semua yang ada di rumah. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa lebaran dengan hikmat ya, dan semuanya bisa menjadi baik-baik lagi seperti sedia kala. Amin. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.